Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayatullah wa talibat fil madrasatis sanawiyah Darul Ulum. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Antum bi khairin wa afiyah. Anak-anak siswa-siswi MTS Darul Ulum yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu walaupun dalam daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, hari ini pertemuan kita pada hari ini adalah tentang pelajaran bahasa Arab. Namun sebelum materi pelajaran kita hari ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tarkib idhofah. Tarkib idhofah adalah struktur kalimat bahasa Arab yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sebelum kita akan mempelajari atau sebelum kita lanjutkan materi tarkib idhofah ini, ada baiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan tarkib idhofah. Idhofah itu sendiri, pengertian idhofah adalah penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Idhofah tersusun dari dua bagian atau dua bagian isim, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Bagian yang pertama disebut mudhof atau yang disandarkan, sedangkan bagian yang kedua disebut mudhof ilaih atau kata yang disandari. Nah, untuk lebih jelasnya akan Pak Halim beri satu contoh. Contoh tarkib idhofah. Babul fasli artinya adalah pintu kelas. Dari struktur kalimat babul fasli bisa kita ambil pengertian babul fasli, babu sebagai mudhof sedangkan al-fasli sebagai mudhofun ilaihi. Jadi dua kalimat atau dua struktur kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contoh yang lain, Kitabul Mudarrisi, kitab Pak Guru. Struktur kalimat Kitabul Mudarrisi, kitabu sebagai mudhof, kemudian al-mudarrisi sebagai mudhofun ilaihi. Ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa kalimat mudhof dan mudhof ilaih atau tarkib idhofah adalah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih sesuai dengan contoh Kitabul Mudarrisi, kitabu di situ sebagai mudhof, al-mudarrisi sebagai mudhof ilaih. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu secara umum kandungan makna idhofah itu mempunyai tiga arti. Jadi secara umum kandungan makna idhofah ini mempunyai tiga arti. Pertama, idhofah yang bermakna min atau dari. Contoh tarkib idhofah yang mempunyai makna min adalah saubul khazzi, yaitu artinya baju sutra. Saubul khazzi ini mempunyai pengertian bahwa saubu minal khazzi,
yaitu baju dari sutra. Artinya baju itu terbuat dari sutra. Nah, di sini tarkib idhofah mempunyai makna min, yaitu dari, sesuai dengan contoh saubul khazzi, itu artinya saubul minal khazzi, baju dari sutra. Jadi yang pertama, makna kandungan idhofah mempunyai makna yang pertama adalah bermakna min. Kemudian untuk makna yang kedua, idhofah mempunyai makna yang kedua adalah bermakna li atau milik. Sebagai contoh, idhofah bermakna li adalah sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri artinya adalah mobil kepala sekolah. Dari tarkib idhofah sayyaratul mudiri itu mempunyai pengertian sayyaratu lil mudiri. Artinya adalah sayyaratu lil mudiri adalah mobil milik kepala sekolah. Nah, di sini ada li di situ yang artinya milik. Berarti sayyaratul mudiri itu adalah artinya mobil milik kepala sekolah. Kemudian makna yang ketiga adalah tarkib idhofah mengandung makna fi. Artinya di dalam. Contoh tarkib idhofah yang mempunyai makna fi, yaitu azabul qabri. Artinya azab kubur atau siksa kubur. Di situ mengandung pengertian bahwa azabu fil qabri. Artinya adalah azab di dalam kubur. Nah, di sini kita ketahui bahwa makna idhofah yang bermakna fi, contohnya adalah azabul qabri. Kemudian artinya azabul qabri itu mengandung makna azabu fil qabri, artinya azab di dalam kubur. Jadi bisa dimengerti anak-anak ya. Kemudian itu tadi contoh tarkib idhofah mempunyai 3 makna. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat idhofah. Syarat-syarat idhofah itu ada 3. Yang pertama, mudhof tidak boleh ditanwin. Mudhof tadi adalah kata yang disandarkan atau susunan yang ada di urutan yang pertama itu disebut mudhof. Nah, syarat yang pertama mudhof tidak boleh ditanwin. Contoh, haqibatun. Dari kata haqibatun kita lihat di situ haqibatun, harokat terakhir dari kata haqibatun adalah dhummaten, berarti tanwin. Mudhof, haqibatun sebagai mudhof, kemudian digabungkan atau disandarkan dengan kalimat yang lain al-ustadzi yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, maka susunan idhofahnya adalah sebagai berikut. Syaratnya tidak boleh ada tanwin. Haqibatun sebagai mudhof maka menjadi haqibatul ustadzi. Bisa kalian lihat di situ tanda huruf yang berwarna merah. Yang pertama tadi adalah tun berharokat tanwin. Kemudian di haqibatul ustadzi di situ karena kedudukannya sebagai mudhof maka haqibatun tadi tanwinnya dihilangkan sehingga menjadi dhammah biasa atau menjadi harokat biasa, yaitu haqibatul ustadzi, artinya tasma guru. Kemudian syarat yang nomor 2, syarat kedua untuk idhofah yaitu membuang nun musanna atau nun jamak. Nun musanna ini menunjukkan makna 2, kalau nun jamak itu menunjukkan makna banyak. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk yang membuang nun musanna. Nun musanna, nun yang menunjukkan makna 2. Contoh, kitabani. Ingat, bisa kalian lihat, nun yang berwarna merah itu, huruf yang berwarna merah nun itu adalah nun yang menunjukkan nun musanna, nun yang menunjukkan makna 2. Kitabani menjadi mudhof. Kemudian kita gabungkan dengan al-ustadzu, mudhofun ilaih. Maka susunan idhofahnya yang benar adalah kitaba
al-ustadzi. Nah, di situ bisa kalian lihat kita bani nunnya tadi di awal ada, kemudian oleh karena menjadi mudhof maka nun musannanya dihapus menjadi kitabal ustadzi, artinya kitab, dua kitab Pak Guru. Ngerti ya? Kemudian contoh untuk membuang nun jamak. Contoh membuang nun jamak adalah satu, mudarrisuna. Di situ ada kata mudarrisuna, nunnya di situ nun yang menunjukkan makna banyak atau nun jamak. Mudarrisuna di sini kedudukannya sebagai mudhof, kemudian digabungkan atau disandarkan dengan kalimat yang lain al-ma'hadu, yaitu menjadi mudhof ilaih, maka struktur kalimat yang benar adalah mudarrisu al-ma'hadi. Mudarrisul ma'hadi di situ nun tadi nun jamak itu menjadi alif, diganti menjadi alif, nunnya dibuang, kemudian diganti alif. Oleh karena menjadi mudhof maka dilarang ada nun, sehingga nunnya dibuang diganti menjadi alif, yaitu mudarrisul ma'hadi, artinya para pengajar pondok. Kemudian syarat yang terakhir yaitu membuang alif lam dari mudhof. Artinya bahwa mudhof tidak boleh ada alif lam. Contoh al-babu. Al-babu di sini kedudukannya sebagai mudhof, kemudian disandarkan kepada kalimat yang lain yaitu al-masjidu sebagai mudhof ilaih, maka struktur kalimat susunannya adalah sebagai berikut: babul masjidi menjadi babul masjidi. Jadi al-babu al-masjidu karena kedudukannya sebagai mudhof dan mudhof ilaih atau tarkib idhofah, al-babu di situ dilarang ada alif lam sehingga menjadi babul masjidi yang artinya adalah pintu masjid. Demikian anak-anak, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membantu kalian dalam pelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa sekolah kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita semuanya nanti mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Akhirnya dari saya, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.